Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Arti, Kepala SD Negeri 2 Kadipiro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Dewan Karyawan SD Negeri 2 Kadipiro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, ridho, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat hadir membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Kadipiro. Serta tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, untuk konsentrasi semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sugada bi, sugada he, sugada yes. Baik Bapak Ibu, mengawali hari ini saya punya sebuah imajinasi atau bayangan. Bayangkanlah diri Bapak Ibu menjadi seseorang. Contoh, saya sendiri, jika aku menjadi guru olahraga, maka aku akan mencetak atlet-atlet berprestasi di SD saya. Ini nanti setiap orang berbeda-beda. Saya mulai dari Ibu Arti. Monggo. Jika aku menjadi dia, silakan, ada mikrofon. Monggo. Ibu Arti, silakan. Terima kasih. Jika aku menjadi seorang kepala sekolah, saya akan mencetak atau mengkondisikan guru-guru yang profesional untuk anak didiknya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Arti. Ya. Berikutnya Bu Tuti Mujiati, silakan. Jika aku menjadi seorang guru kelas 2, saya akan mengajak murid-muridku untuk belajar aktif dan berkreasi. Terima kasih, keren sekali. Tepuk tangan buat Ibu Tuti Mujiati. Berikutnya Ibu Titik. Monggo Ibu Titik. Jika aku menjadi seorang guru, maka aku akan membimbing mendidik anak-anak didik dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Keren sekali, tepuk tangan ya. Sungguh luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu semua, sangat keren. Baik, konsep ini budaya positif meliputi 8 aspek. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Ya, 8 item ini yang akan kita bahas. Baik, kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah dimensi mandiri. Berikutnya gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta yang terakhir adalah kreatif. Miskonsepsi teori kontrol. Menurut Dr. William Deser, melalui choice theory, ini kalau di Indonesia kan adalah
teori pilihan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu satu, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan murid kita. Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid, yaitu dorongan intrinsik atau internal dari dalam. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, semisal bujukan atau nasihat-nasihat. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Nah ini kalau yang gak suka kritik, nah ini akan menjadi toksik. Toksik itu racun. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Dapat kasih simak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Berikutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya sekali lagi, nilai-nilai yang diyakini oleh setiap orang. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di kurikulum Merdeka saat ini ada P3, profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam implementasinya yaitu P5. Di luar negeri ada IBO, International Parent Organisasi, yaitu ini kurikulum Inggris. Di situ ada beberapa poin: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu IHF, 9 pilar karakter. Ini merupakan disesuaikan dengan kebutuhan atau karakter sesuai daerahnya masing-masing atau negaranya masing-masing. Nilai kebajikan. Baik. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5. Yang pertama itu penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup atau survival. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak kita akan memakai seragam upacara lengkap dari Senin karena mereka tidak mau mendapat sanksi atau hukuman. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Biasanya akan memakai baju yang keren akan meningkatkan kepercayaan diri. Memakai jam tangan yang keren meningkatkan kepercayaan diri. Memakai mobil yang bagus untuk menunjukkan status sosial atau apapun itu, nah itu cenderung mereka perilaku seperti itu. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekali lagi, identitas gagal. Yang pertama, hukuman. 1. Menyakitkan. 2. Tidak nyaman. 3. Murid takut. 4.
bersifat memaksa. 5. Murid akan menyembunyikan kesalahannya. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif seperti waktu Jumat Pagi itu, karena tidak ada anak yang menjawab, saya ini dengan uang 5.000. Mereka menjawab semua meskipun ngawur salah. Dan itu saya baru tahu ternyata itu salah. Mereka ingin menjawab bukan karena mereka bisa, mereka asal bicara. Dan itu ternyata setelah saya pelajari di modul 1.4 ini, itu salah ternyata. Mereka melakukan itu karena reward, ingin dapat uang, kemudian merusak hubungan atau iri, kemudian mematikan kreativitas. Waktu kemarin wisuda minta dan dinaikin area, nah itu terjadi seperti itu. Ada persaingan, wali muridnya ingin anaknya diwakilkan, ditinggikan, ingin dapat ujian semacam itu, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini yang kelima, merampas hak atau menghargai dirinya. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Yang kedua, memerlukan monitoring berkelanjutan atau kontinu. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia berlarut-larut di kesalahannya. Jadi kita harus motivasi anak kita untuk segera bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, dan bergerak melesat. Yang berikutnya, restitusi. 1. Murid akan bertanggung jawab terhadap perilakunya. 2. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi itu saja jangka pendek. Yang ketiga, murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, dia mengendalikan dirinya sendiri. Yang tidak kalah penting adalah bersemangat untuk memperbaiki diri. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen di bukunya tahun 2004, ciri-cirinya: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus kepada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, yaitu fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya sehingga dia tidak akan terkucil atau terasing. Perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada 3. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru memberikan hukuman, siswa tersebut hormat bendera selama 15 menit. Saya zaman SD dan SMP sudah jadi segojangan. Guru saya waktu itu luar biasa kejamnya. Setiap diajar tuh wis yang terutama mapel matematika, fisika yang gurunya killer-killer, tidak ada yang toleran. Saya pernah mengalami ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau pada dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Kalau menurut saya, dari yang saya analisa di sini guru mirip seorang psikiater atau mungkin ya, psikolog kayaknya. Dia cenderung menyentuh hati nurani, jiwa lubuk hati terdalam siswa. Zaman saya dulu jelas, zaman saya SD, SMP, guru saya menerapkan sistem hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi ini saya dapat di CGP angkatan saya ini, saya berharap nanti Bapak Ibu mengikuti CGP. Pokoknya WA menurut saya. Mumpung ada Pak PP di sini. Berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum. Itu terlihat ibunya marah-marah, anaknya takut dan menangis. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Membuat anak itu merasa bersalah. Dia akan menjadi rendah diri. Baik, berikutnya teman. Guru seakan-akan menjadi teman untuk muridnya, friendly. Yang kelima, yang keempat, pemantau. Guru memantau anak didiknya. Yang terbaik yaitu guru adalah seorang manajer. Ini dari katanya. Contoh 5 posisi ini contoh dalam penerapannya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seorang penghukum, dia akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Guru berperan sebagai teman. Ayolah yang penting buat Pak Guru bahagia atau bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu 5 posisi untuk kasus siswa yang tidak memiliki atribut lengkap. Yang terbaik yang mana Bapak Ibu ini? Manajer. Segitiga restitusi. Baik. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang kedua, validasi kesalahan sebenarnya bukan kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita menanyakan alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian finalnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin jadi seorang seperti apa? Baik, langkah berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang harus disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sekali lagi, ini prinsip atau nilai yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Sedangkan peraturan merupakan alat, sekali lagi alat untuk mengukur perilaku yang diharapkan atau yang terjadi pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Zaman saya sekolah peraturan, sekarang yang terbaru adalah keyakinan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang membuat, didampingi guru membuat keyakinannya. Saya sudah praktek ini di kelas 4. Yang pertama, saya ngajak mereka diskusi tentang peraturan dulu. Mereka ingin kelas ini seperti apa toh? Bagaimana toh? Saya tanya secara acak, dari 20 saya dapat
beberapa anak yang menurut saya jawabannya oke. Kemudian kita susun bersama. Kita dapatkan yang pertama, hormati semua orang. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Yang keempat, berusaha melakukan yang terbaik. Yang kelima, berani berpendapat. Harapan saya anak-anak memiliki public speaking yang bagus, minimal mereka bisa bicara di depan orang. Yang keenam, tepat waktu dan disiplin untuk menghargai waktu. Yang ketujuh, peduli. Oh, sampah itu tempatnya di sini. Oh, teman saya ada yang sakit. Oh, bedel kakinya sakit, saya bantu. Semacam itu, harus punya rasa peduli atau empati. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ini keyakinan kelas yang saya buat beberapa hari yang lalu di kelas 4. Saya dapatkan 8 poin itu. Bagaimana pembentukan nilai kelas? Ini yang pertama, peraturannya lebih bersifat abstrak. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Berikutnya berupa pernyataan universal. Kemudian yang dapat diterapkan atau dipraktikkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan ataupun situasi dan kondisi. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya menaati keyakinan kelas. Baik, budaya positif yang telah dilakukan khusus saya sendiri dari Mapol PJOK. Satu, saya menerapkan sistem pembelajaran PJOK berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sesuai dengan bakat dan minat siswa. Di situ ada anak yang olahraga, ada yang main voli, ada yang main kelereng, ada yang main catur, ada yang sepak bola. Karena saya menerapkan sistem seperti itu. Kemudian yang kedua, saya biasakan mereka untuk membaca. Ini sulit sekali. Persentasenya masih di bawah harapan. Membaca, mereka lebih suka main HP, lebih suka ngerumpi. Ini yang harus kita lawan, yaitu saya sudah mengatakan berapa kali, yaitu membaca minimal 10 menit. Tidak harus tentang pendidikan olahraga, tapi bebas yang mereka suka. Kemudian yang ketiga, saya selalu berikan kesempatan anak-anak untuk berbicara atau berpendapat, untuk menyampaikan gagasannya, idenya seperti apa, bagaimana. Karena saya ingin anak-anak kita itu memiliki public speaking yang bagus. Kemudian saya juga melanjutkan dari Pak Heri dan Bu Idam Budi, ini super sekali. Kebetulan saya dulu mengajar di SMP Muhammadiyah dan juga di MTS 10 Magetan. Hal-hal seperti ini, seperti murotal pagi, sholat duha, duhur, Jumat Legi. Kalau berarti tadi 5S, di sini 3S, itu sudah sangat biasa sekali. Dalam artian, bagi saya itu dari dulu sudah melakukan, dan itu sangat super sekali terhadap pembentukan karakter anak. Alhamdulillah anak-anak lebih disiplin, dari Pak Edi mereka lebih menghargai waktu. Kemudian dari agama juga sangat bagus, sholat duhur dan sholat jamaah. Ini sangat keren sekali, karena dengan beribadah yang rajin, harapannya akan tumbuh karakter yang beriman dan bertakwa serta berakhlak baik dan mulia. Kemudian budaya positif dari saya, PJOK yang belum saya lakukan, ini keluar dari ranah pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Saya itu punya cita-cita pembiasaan Java Day, yaitu pembiasaan berbahasa Jawa. Di sini yang jago bahasa Jawa saya nanti ini Bu Har, kemudian Pak Heri, Bu Putri, bahasa Jawanya bagus. Kalau saya orang Kulonan, orang Magetan, tapi nggak ada yang menyebut saya orang Kulonan. Saya cenderung ke orang Mataram, orang Surabaya memang. Dari lokal ataupun gaya bahasa yang tidak mencerminkan orang Kulonan saya. Java Day ini, karena ini adalah bahasa lokal kita.
kearifan budaya daerah. Kemudian saya juga suka bahasa Inggris, meskipun istilahnya masih gradul, pokok asal bunyi, tapi gak apa-apa lah, setidaknya anak-anak bisa menguasai 10 atau 20 vocab. Saya kira itu bagus nanti ke depannya. English Day, kalau Java Day mungkin hari Selasa sama Kamis, mungkin kalau English Day monggo nanti kita kolaborasi, sinergi bersama. Yang penting vocabnya saja, anak-anak sebelum pulang kita kasih 5 vocab atau 3 vocab sesuai fase A, B, C, supaya mereka punya pengetahuan. Oh, bahasa Inggrisnya rumah itu home. Oh, I want it soto. Saya ingin makan soto, paling enggak harapan saya mereka tahu. Karena saya SMP itu sebelum pulang sama guru bahasa Inggris saya selalu digitukan. Sehingga saya gradul bisa, dan sampai sekarang masih ingat. Saya SMP 2001 sampai sekarang masih ingat. Kemudian pembentukan support program kelas. Nah, ini yang paling rumit, paling sulit untuk diterapkan di sini. Mohon maaf, ini yang pertama SDM harus support, bukan SDM guru. Kalau SDM guru insya Allah saya 5 tahun pegang kelas program olahraga di MTS 10 Mantan. Kalau di sini saudara saya yang pertama, anak-anak mentalitasnya bukan mentalitas separuh. Itu yang saya amati. Yang kedua, fisik mereka lemah. Saya suruh putar lapangan 1 kali saja, mereka sudah sambat sampai turun. Mereka yang saya habitnya anak-anak kita kalau tes fisik lemah, sehingga saya sulit karena basic olahraga yaitu fisik. Yang ketiga, sarfas kita mohon maaf kurang mendukung sekali untuk melakukan program kelas. Saya dulu di MT 10 selama 5 tahun saya pegang kelas olahraga futsal. Harapan saya paling enggak kita Java Day atau SD ini yang istilahnya SDM kita mumpuni dan juga tidak memerlukan alat yang banyak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya ada sesi tanya jawab. Monggo yang belum jelas di poin yang mana, kita diskusi ringan, diskusi santai. Monggo minumnya diunjuk, makannya diunjuk, santai mawon. Bapak Ibu silakan. Saya kasih kesempatan 3 penanya, monggo silakan. Santai, bebas, ringan terkait apa yang saya sharingkan di hari ini, apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini. Harus saya sharingkan karena sebaik-baik orang dan orang yang bermanfaat. Saya men-sharingkan ilmu yang saya dapatkan seperti ini. Saya juga masih belajar, masih kelasnya pemula. Tentu kalau di lawan Pak Heri saya nggak ada apa-apanya. Beliau sudah PP. Saya di sini masih belajar. Modul 1.4 itu belum selesai saya. Monggo silakan di-sharingkan. Santai saja Bapak Ibu. Semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan buat kita semua. Super sekali. Monggo silakan bertanya Ibu, silakan. Terima kasih Pak Sony. Saya mau tanya, dengan dibentuknya restitusi, apakah bisa menjamin anak itu untuk meningkatkan kedisiplinannya? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau kita melihat teori ini bisa. Sekali lagi kalau melihat teori ini bisa, namun dalam implementasinya tentu saja apa yang teori dengan praktek itu terkadang 180 derajat berbeda. Tapi saya yakin dengan niat yang baik, sesuatu yang dibuat dari hati, insya Allah nanti akan sampai ke hati. Insya Allah nanti kalau kita mau berusaha untuk merestitusi anak-anak kita, insya Allah nanti akan bisa. Jadi saya kira itu aja Ibu, karena ini juga ada faktor internal dan eksternal. Internalnya yaitu dari diri anak itu sendiri, eksternalnya yaitu faktor keluarga dan lingkungan. Sebaik apapun guru di sekolah, kalau di rumah orang tua tidak support, lingkungan tidak support, saya kira akan sulit karena perlu sekali kolaborasi dan sinergi dari semua elemen. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony jawabannya, dan semoga kita nanti bisa menerapkan restitusi di semua kelas sehingga pembelajaran
berjalan aman, nyaman, dan enjoy anak-anak melaksanakan PBM dengan baik. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Lit, tanya saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya sangat tertarik dengan teori kontrol, Pak. Teori kontrol, Iya, baik. tadi ada teori kontrol yang jelas itu yang kayak tadi manajer ya, kita sebagai manajer. Kadang kita memberikan perlakuan ke anak-anak kita yang mungkin bandel sekali. Untuk solusinya nanti, kok menghadapi anak-anak yang bandel, kadang kita sudah memberikan solusi dengan perkataan atau bagaimana, mungkin memberikan pengertian ke anak-anak. Tapi kadang berikutnya itu anak melakukan kembali, kadang anak melakukan kembali, gitu. Nanti untuk solusinya terbaik bagaimana untuk mengatasi seperti itu. Baik. Sebagai manajer. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Suharti terkait anak-anak yang membandel, yang mengulangi kesalahannya berkali-kali. Baik, berdasarkan 5 posisi kontrol yang telah kita kupas hari ini, posisi manajer adalah posisi yang terbaik karena dia mampu mengakomodir, dalam artian menganalisa kebutuhannya anak ini apa, masalahnya di mana, penanganannya secara psikologis melalui kata-kata ini seperti apa, bagaimana. Ini penting sekali kemampuan seorang guru untuk mengeksplor kemampuannya dalam melakukan restitusi di posisi manajer. Itu dari sisi guru. Kemudian sisi anak kita ini unik-unik dengan segala perbedaannya, dengan istimewaannya. Tentu saja mereka memiliki faktor internal yang berbeda-beda. Nah, tentu si A, si B, si C penanganannya berbeda sekali karena kaitannya dengan lingkungan rumah, kemudian lingkungan sosial di sekitar rumah itu juga berpengaruh terhadap pembentukan mental atau karakter anak. Sehingga perlunya kolaborasi dan sinergi dari guru, kemudian seluruh warga sekolah, kemudian juga wali murid serta lingkungan. Saya kira itu Ibu. Intinya ya kita mendampingi, membimbing, mengarahkan mereka sebisa semaksimal kita. Insya Allah sesuatu yang dari hati nanti sampainya juga di hati. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Suni. Mudah-mudahan kita selaku pendidik di sini bisa melaksanakan dengan baik posisinya, apalagi sebagai manajer di sini. Semoga seperti itu. Terima kasih Pak Suni atas jawaban. Baik, terima kasih Bu Ati. Baik, berikutnya silakan tanya saja Bu Tuti mungkin. Atau Bu Ida Budi silakan. Atau Pak Heri, Pak PP kita. Terima kasih. Saya tidak bertanya, hanya mungkin menambahkan dari jawaban yang sudah ada tadi terkait 5 posisi kontrol restitusi. Memang kita di era yang sekarang ini diharuskan untuk lebih ke restitusi. Karena apa? Karena kita melihat mental anak. Karena anak yang bersalah itu biasanya kan mengalami Down syndrome, akan mengalami semacam kurang pede. Jadi dengan segitiga restitusi nanti kita bisa mengembalikan identitas gagal anak dengan melakukan validasi tindakan yang salah atau menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan dulu, setelah itu baru kita tanyakan dengan keyakinan kelas. Jadi dengan cara itu anak-anak yang mengalami gagal atau mengalami yang perbuatan yang di luar keyakinan kelas, anak bisa kembali diterima pada lingkungan asalnya. Dan setiap anak tadi yang dikatakan oleh Bu Hati terkait jika bagaimana anak mengulang lagi, itu memang kita tidak harus sebagai manajer, kita juga bisa bertindak sebagai teman. Anak melakukan hal itu pasti punya tujuan. Ada 5 dasar kebutuhan pokok manusia. Jadi anak itu kenapa melakukan seperti itu? Karena satu, mungkin dia ingin bertahan hidup. Jadi anak harus melakukan hal itu karena ingin bertahan hidup. Dan anak mungkin punya kekuasaan. Jadi anak melakukan itu karena ingin berkuasa. Ada juga anak yang bertindak karena mungkin ingin mendapatkan kasih sayang, bisa diterima di kelasnya,
ada juga anak yang bertindak dengan kesenangan, dan juga anak yang bertindak karena kebebasan. Jadi kita tidak harus serta-merta dengan menjadi manajer, kita harus bisa dengan teman, kita tanyakan dasarnya anak itu melakukan itu apa. Setelah itu dapat, baru kita kembalikan dengan keyakinan kelas. Dan apakah jika nanti terulang lagi kita boleh restitusi? Masih diperbolehkan. Bahkan kita juga bisa melibatkan dengan faktor famili. Kita bisa pembicaraan lebih efektif bagaimana mencari solusi bersama anak tersebut agar kembali ke kelompoknya dengan status yang tidak terkucilkan atau tidak istilahnya tertekan, sehingga anak bisa kembali survive, diterima tanpa ada embel-embel karena mengalami yang namanya kegagalan dalam kelompoknya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Edi, wah keren sekali tambahan dari Pak Edi, sangat luar biasa hari ini Bapak Ibu. Tapi Pak Edi sudah menambahkan dan melengkapi apa yang kurang. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan. Sudah jelas semua ya? Wah, alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Saya kira dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufik wa bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.